Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Nah, sobat semua, Kozinudin tahu kan? Salah satu pengacara pembenci Jokowi yang selama ini mondar-mandir terus menjelek-jelekan Pak Jokowi. Jadi kelompok HTI itu yang tiap hari demo, tahu kan? Nah, Kozinudin ini dikeroyok oleh beberapa orang karena mulutnya itu terus ngeyel soal sengketa tanah atau rumah gitu ya. Alhasil, Kozinudin itu dikeroyok beberapa orang ya. Terus selanjutnya ini sangat lucu sekali ya. Pengakuan dari Prof. Jimli terkait Amin Rais yang mau mengakali Gus Dur. Dan ternyata Amin Rais malah kena batunya. Kocak pokoknya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Emang orang satu ini parah ya. Untung masih sabar orang-orangnya itu ya. Saya jelaskan sekali lagi, Rajikin Alatif punya hak. Jadi tidak boleh ada barang privat satupun yang dikeluarkan dari rumah ini tanpa perintah putusan pengadilan. Ini negara hukum, bukan negara barbar, bukan negara yang bisa dikagani lawyer. Polisinya sampai ketawa tuh. Apalagi aparat penegak hukum, satpol pp, polisi dan seterusnya. Tidak ada upaya paksa kecuali oleh organ negara. Satu-satunya yang punya wewenang memaksa hanya organ negara. Organ negara yang punya kewenangan untuk memaksa putusan pengadilan. Pak TNI, hati-hati Pak TNI, jangan terlibat semuanya. Kalau ada yang terlibat satupun, saya persoalkan. Berhenti, tidak boleh ada yang ngambil satupun barang-barang privat yang dilindungi secara perdata. Kalian semua tidak bisa. Untung di situ ada Pak Polisi. Kalau tidak udah nyonyor tuh ya. Galak betul ya. Ini negara hukum. Yang punya kewenangan memaksa mengeluarkan barang dari rumah para jikin hanyalah perintah anmani putusan dari pengadilan. Hari ini adalah tindakan ilegal, saya catat kalian semua. Saya tidak melakukan tindakan ilegal. Tidak ada masalah. Kamu juga diam. Apa juga kamu? Hanya kamu aja boleh kamu tanya. Buka kacamata. Saya nggak perlu buka. Saya cuma kenalin banyak kamu. Jadi sekali lagi. Polisi bawa! Amankan polisi! Amankan Pak Polisi, amankan! Saya masih ngomong belum selesai. Amin Rais ini orangnya, iya kan? Banyak ngomong aja dia nih, ya kan? Nah, Amin Rais, nah jadi dia nggak pede karena waktu itu partai PAN kecil suaranya. Jadi feeling saya dia nggak pede. Ini sejarah Amin Rais dan Gus Dur diungkap Lalu Prof. dia ketemu Jimli. sama Gus Dur tidak datang dalam forum Nggak datang pagi hari itu. nggak datang. Jadi pagi-pagi dia udah bangun, ketemuin sama Amin Rais. Saya diceritain oleh teman-teman yang mendampingi. Nah, kan antara lain yang dampingi itu apa namanya, Fuad Bazir. Nah, jadi dia cerita bahwa dia ditunjuk ya hasil rapat itu sebagai kan, terus, ya, kan, tapi saya kan nggak bisa katanya, Gus Dur dulu mana gitu. Jadi sebenarnya mesti Gus Dur nih yang lebih pantas kira-kira gitu. Ya harapannya itu jawabannya kira-kira gini, ya udah sampean aja, saya kan sakit. Nah kan gitu Harapannya Amin Rais kira-kira jawab seperti itu. Iya. Ternyata jawabannya nggak begitu. Ya sudah kalau gitu, ya kan? Ya saya siap.
Inilah di luar perkiraan Amin Rais. Mau ngakalin malah mau Gus Dur ya. saya siap gitu loh. Nah, jadi ya, kira-kira salaman gitu loh. Begitu selesai. Amin Rais mau nggak mau harus menjalani. Karena dia udah ketua MPR. Oke. Dur Sedangkan dilawan. Gus Dur kan belum jadi apa-apa. Betul. Nah, dan sejak sebelumnya pun ada diskusi sama saya, Ya. sama Pak Ketua DPA waktu itu Pak Ahmad Tirto Sudiro, ada juga Akbar Tanjung, Amin Rais, ada Malik Pajar, kami berembuk. Nah, Pak Amin Rais itu kepingin jadi Ketua DPR. Jadi dia sebagai tokoh reformasi mau jadi Ketua DPR. Akbar Tanjung bilang, oh nggak bisa, kan partai yang terbesar kan Golkar. Jadi ya Golkar yang Ketua DPR gitu. Nah, maka komprominya itu Amin Rais jadi Ketua MPR. Oke. Nah, jadi ada latar belakangnya sebelum Iya, itu, iya, seminggu sebelumnya. Kenapa Amin bisa jadi ketua MPR? Ketua MPR. Nah, jadi kalau dia itu tokoh reformasi gitu ya, bayangan saya dari awal. Ngapain jadi ketua MPR? Oh, udah jadi presiden dong. Targetnya itu. Iya targetnya. Nah caranya jadi calon presiden bagaimana? Ya, jangan jadi ketua MPR. Misalnya biar Gus Dur jadi ketua MPR kalau dia politiknya canggih gitu. Coba kalau Gus Dur jadi ketua MPR, ketua DPR-nya Akbar, dia mau jadi apa? Jadi presiden. Bahkan bisa misalnya taktiknya kayak Gus Dur, ajak Megawati jadi wakil. Selesai urusan. Rekonsiliasi. Presidennya Amin Rais, wakilnya Megawati. Kira-kira untuk kepentingan bangsa mau. Gus Dur ketua MPR. Gus Dur ketua MPR. Ketua Umum PBNU. Tapi itu tidak terjadi karena Amin Rais, ya kan, ngotot mau jadi ketua DPR, tapi alternatifnya karena Akbar nggak mau, ya udah jadi ketua MPR. Dan beliau mau. Mau. Nah, sesudah rapat dengan Pak Habibie itu, maka dia mau tidak mau harus konsultasi dengan Gus Dur yang belum jadi apa-apa. Yang ditawarin, ya ditanya, mestinya sampean ini begini. Ya sudah kalau begitu, oke saya siap. Iya. Dan itu tidak ada yang bisa nahan Gus Dur atau memberikan Nggak udah bisa. Gus kasih Amin Rais saja gitu kan? Enggak ada. Nah sesudah itu Gus Dur langsung minta waktu ketemu Megawati, nawarin Megawati jadi wakil. Cepat sekali selesai. Seperti ide Prof Jimli tadi kan? Lah, iya. Akhirnya rekonsiliasi nasional. Rekonsiliasi juga. Jadi wapres dia gitu loh. Dan akhirnya jadi presiden pula. Dia jadi presiden. Prof, tapi kan gini, waktu itu kan Jadi itu buah dari kemarahan Pak Habibie itu. Iya. Itulah kira-kira. yang menolak untuk lanjut gitu ya. Yang malah untuk lanjut. Iya. Dan itu diceritakan di bukunya Pak Habibie itu. Ada saya itu. Detik-detik yang menentukan itu ya Prof. Ini kan anak-anak sekarang malas baca buku Prof. Jadi Iya, kalau Prof iya. Jimli yang cerita lebih enak dengarnya. Tapi kan gini Prof, orang sampai sekarang kan mengenal Pak Amin Rais itu kan tokoh reformasi. Iya. Orang yang punya keberanian di atas rata-rata manusia sangat Indonesia pemberani. pada masanya. Karena Iya. berani lawan Soeharto Sangat lantang. berani. Sangat berani. Tapi Hebat, kenapa hebat. untuk urusan gini gak berani Prof? Ya itu karena partainya ternyata sesudah pemilu kecil suaranya. Jadi nomor 1 Golkar, kedua PDIP, ketiga ya kan. Baru kayak enggak lupa saya nomor berapa itu tahun 99 itu. Kira-kira nomor 4 apa nomor 5 di bawah PKB. Iya, Gitu iya, loh. iya. PAN di bawah PKB jauh. Nah, Betul, di bawah betul. P3 juga. Betul. Jadi karena partainya kecil, jadi dia kurang pede. Nah, itu sayangnya. Itulah, padahal itu momentum yang tidak akan datang dua kali Prof ya. Momentum. Atau misalnya, Gus, bagaimana saya nih mau siap menjadi capres? Bagaimana kalau sampean menggantikan saya jadi ketua MPR? Misalnya dia ngomong begitu. Dan secara konstitusional mungkin aja tuh, Prof. Mungkin. Bisa aja. Nah, jadi kalau dia jadi ketua MPR, ya kan? Dia jadi capres dong. Ini enggak, ngomongnya terlalu diplomatis. Iya. kan? Ngomong sama buaya. Iya. Nah, itu kan Ditangkap lah. Iya, buaya darat sama buaya laut kalah sama Gus Dur. Iya. Dia buaya langit dia. Buaya langitan. Oh, ditangkap sama Gus Dur. Jago. Itulah ya. Kalau ada jokesnya gini Prof dari Gus Dur. Kemana-mana nih post factum setelah sekian tahun dia jadi presiden. Kalian itu jadi calon presiden ini modal ratusan miliar triliunan. Aku ini jadi presiden cuma modal dengkul. Itu pun dengkulnya Amin Rais katanya gitu.
Bener itu. Jadi agak bener tuh Iya, ya. iya. Gus Dur yang bilang tuh, Prof. Iya, nah, itu suka diulangin Inayah tuh itu tuh. Iya, saya denger dari Inaya, Prof. Makanya- Modal dengkul dan dengkulnya dengkul Amin Rais. Oh, jadi cerita aslinya begitu. Iya.